Selamat hari Minggu, pesta Parjolo, Ari Hasasaur di Todi Parbadia, Madihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan, adorang sotapuka parmingguota, tapahibul marohata laho marsoba tutuhata, jolo martangiang mahita di bagasan rohatabe. Marede mahita sian bukuede nomor 108 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Jakon maibana asiri lohana rotu hitaon asa sonangana tiur bahenona karohan Jakon maibanada asada sudian saku nang panangolanmu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni Todi Parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu roha nai baru, dohot Todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatoku do roha batu sian daging muna, jala lehonoku Tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonoku matodiku tu bagasan ate-ate muna. Ahudo mabahesa, asa marparangi hamu di bagasan akka patiku, akka uhupupe rado tamuna jala patuwa muna do. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akan naporsea di hatam marhite-hite Todi Parbadia.
Say buhay marohanami asa ture parohaon nami marhite-hite todimi. Asa toktong gokdame rohanami makalason hagogoon nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian bukwede nomor 462 ayat sada. Tabege ma patik ni debata di hari Minggu Pentakoste Parjoloon, ima sian Yohanes 14 ayat 26 onma didok disi. Alai anggo pangodiani ima to di porbadia, sisuruon ni amai marhite-hite goarhu. Ajar honon jalapai ngotonon ni ido Tuhamu nasa nahuhatahoni Tuhamu. Ima sahatna atong rap mangidugugu mahitasian Tuhan debata laho mangulahon naho bar tu patik naing. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bar tu patik mi. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 465 ayat 2 dohot ayat 3. Jongjong mahita. Tato poti madosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na dibuan wagijang hodo patupahon hasesa ani dosa dihami halak nada ngolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham dihami akan mangarsakon dosa nami
Saya sahapi mah Tuhan bagasan rohanami hasesaan di dosa nami i. Lehon ma Tuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porsiaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami Tuho gabe pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debatado na mamitori. Isedo na badabu uhum hamagowan. Kristus Yesus do nong mate. Alay daholani. Nong mulak mangulu do jala disiamun di debatado ibana mangundehon hita. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian bukwede nomor 467 ayat sada. Asini rohamu puji ao manobusa di baya sorohaku gabe sorangan uang inganan rohan kami toni mangui okeno Tajaha mahatani debata, epistel dari Minggu Pentakoste Parjoloon, ima sian sada Musa 40 sada, ayat 37 sahat rodi ayat 42, tajaha ma marsikat sorin. Dengan mahatai di rohani Raja Parao, dohot di rohani akka naposona sudena. Jadi nina Raja Parao mamando akka naposonai, tuk taga maju kita jol masuk manibana nani ingana ni tot dini dibata. Dungi didok Raja Parao matu si Joseph, dung di pabotohon debata tuho sudenai, dan adong jolma nau patas marroha jalan nau pistar siako. Saat tuhoma bagasu guru dok mumasando bangsoki, holan habangsa harajaonima hasurungaku siangko. Akup ni nina Raja Parao madok si Joseph, idama nunga hupasaha tuho sadok tano misiron. Dungi diupat Raja Parao matitina siang tanganna, jadi sulukon tutana si Joseph. Di lewon dohot sultan abotar, bahen habitna dohot sape-sapena. Di bahen dohot horong-horong sere tu ukungna. Ima sahatna, martua maakana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 640 ayat sada dohot ayat 2. Aholongon siang ginjang lasri rohana hoti tupani asini roha sai bermati rohami Yesus tangon asih roha Jongjong mahita, Lehon
hati dakon maha porsiaw tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na sohatudusan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhan si Maria, nagabi-gabian siatot di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibanan di hauk dan silang, na tuat tuan waturudung ditanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, na naik tu surgo, lahu dulu tu siamun di debata Jahoba, amanai pargugu na sohatu dosani, di senai bana pay mamulak surgo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sadahuria na badia, Uria hatapan halak Kristen akan nabadia, doh dihasesaan dosa, doh dihatai nama dok, mulak mangulu dosuguk daging halak nong mate, doh dihanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahita, tapasahat mapeliata, huhut marede mahita, sian bukuet de nomor 102 ayat sada dohot ayat 2. Otlon di parpari wai, bongon di rohina mimi, rose pati uraha, oson dan siang surgai, saudari rohina mimi, Tuhan alas di roha, asa masa batu bahan winodahon ni hatamu, seduhami marohamu. Modusi leon rohai, dinasena borsai, tumahi rohanami, patugu rohanami, pasaratam yusa sude, saitong lungalihami, onde sude parohan ratuan leononu, sebujiun dogoarmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada Minggu Pentakosta pertama ini, yaitu dari kitab para rasul, kisah para rasul pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-13 saya bacakan untuk kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong
langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan hari raya Pentakosta, mengingat turunnya Roh Kudus. Sering disebut hari ke-50, 7 minggu sesudah Paskah. Itulah hari raya panen bagi bangsa Yahudi. Di hari itu mereka mempersembahkan buah sulung dari semua penghasilan mereka. Tetapi sekarang Tuhan menggunakan hari itu untuk memanen buah sulung dari karya penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Karena pada hari itulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas orang-orang yang berkumpul di Yerusalem. Roh itulah yang menggerakkan hati mereka untuk bertobat, lalu percaya, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga pada hari itu dibaptislah sebanyak 3.000 orang. Dan itulah yang menjadi hari lahir gereja di tengah dunia ini. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah harus mengambil bentuk sebagai roh? Mengapa Allah mau hadir sebagai roh? Untuk apa? Yaitu supaya Allah bisa hadir di mana-mana, supaya bisa bekerja di mana saja, termasuk bekerja di dalam hati manusia untuk menawarkan keselamatan tadi kepada manusia, agar manusia percaya lalu mereka memperoleh keselamatan. Karena itulah begitu cepatnya bertambah jumlah orang percaya itu. Dari 3.000 menjadi 5.000 dan sekarang sudah bermiliar orang. Saudaraku yang dikasihi Yesus, dari peristiwa Pentakosta ini, Tuhan mau mengajari kita dan meyakinkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bila Roh Kudus bekerja, maka Dia akan mengubahkan manusia dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Mari kita lihat. Awalnya, murid-murid itu bersembunyi karena mereka sangat ketakutan. Dan sebelumnya mereka adalah orang-orang biasa. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah nelayan yang tidak punya kemampuan untuk melakukan perkara yang besar. Tetapi lihat, di hari Pentakosta itu mereka berubah menjadi orang-orang yang luar biasa, yang mampu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, dan semua orang dari beragam suku, dari beragam bangsa bisa mengerti apa yang mereka katakan. Sehingga pada hari itu mereka bertobat dan mau percaya kepada Yesus. Dalam tempo yang sangat relatif singkat, mereka bisa mengubah dunia. Hanya dengan khotbah sederhana dari seorang nelayan bernama Petrus itu, langsung 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Yesus dan dibaptis. Dan beberapa lama kemudian menjadi 5.000 orang. Demikian seterusnya berlipat ganda. Lalu, apa yang membuat mereka bisa berubah begitu hebat?
apa yang membuat mereka bisa berubah menjadi manusia yang luar biasa itu, yaitu karena Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Dan mereka memberi dirinya dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Saudaraku, bila Roh Kudus kita beri bekerja sepenuhnya dalam diri kita, maka kita akan diberi kemampuan yang tidak terbatas. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha bisa. Sehingga setiap orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus, setiap orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan menjadi orang yang paling berhikmat. Orang yang memiliki karakter yang terunggul. Orang yang memiliki kuasa Allah. Roh itulah juga yang diberikan kepada Salomo. Sehingga tidak ada orang yang lebih berhikmat dari dia hingga hari ini. Roh itu jugalah yang diberikan kepada Yusuf. Seperti kita dengar di epistel tadi. Sehingga dia bisa menafsirkan mimpi Firaun yang sangat pelik itu. Dan dia bukan hanya bisa menafsirkan mimpi itu, tetapi Roh Kudus juga memampukan Yusuf memberi jalan keluar, memberi solusi bagi masalah yang sangat pelik itu. Dan roh itu pula lah yang diberikan kepada Daniel, yaitu roh yang luar biasa. Daniel 5 ayat 12. Sehingga sama seperti Yusuf, dia juga bisa menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua juga sangat-sangat ingin agar orang-orang Kristen di seluruh dunia ini mampu melakukan perkara besar hari ini dan saat ini juga. Baik itu di lingkungan kita sendiri, di tempat kerja kita, di huria, di masyarakat, di bangsa, di negara, dan di tengah-tengah dunia ini. Pasti kita menginginkan itu semua. Tetapi mari kita lihat bagaimana kenyataannya. Apakah itu masih ada? Apakah kehadiran orang percaya sekarang, apakah kehadiran orang Kristen sekarang di tengah-tengah masyarakat masih berdampak besar bagi sekitar kita? Apakah orang Kristen sekarang masih mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh para rasul, oleh Yusuf, oleh Daniel, oleh Salomo ini? Mungkin ini saudaraku bisa menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Billy Graham beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa masih banyak orang Kristen seperti mobil baru yang tidak bisa berjalan. Mengapa tidak bisa berjalan padahal masih baru, mesinnya baru? Yaitu karena tidak ada bahan bakarnya. Atau seperti yang dikatakan seorang teolog Swiss beberapa puluh tahun yang lalu bernama Karl Barth. Beliau katakan banyak orang Kristen seperti ban kempes. Ada mobilnya tetapi tidak bisa berjalan. Mengapa? Karena tidak ada angin di bannya itu. Saudaraku, untuk itulah di hari Pentakosta ini kita semua orang-orang percaya diminta agar membuka diri untuk menerima curahan, untuk menerima kuasa Roh Kudus. Sehingga hati kita akan dikobarkan dan kita akan dimampukan untuk melakukan perkara-perkara besar. Untuk melakukan lompatan-lompatan di segala bidang. Dan itu sangat dibutuhkan dunia ini pada saat ini. Itu hal yang pertama, saudaraku. Sekarang yang kedua. Hari Pentakosta ini mengingatkan kita agar akan tugas utama orang percaya di dunia ini, yaitu memberitakan Injil, bersending. Karena itulah amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Bahwa berita Injil keselamatan yang sudah disediakannya itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Kisah Rasul 1 ayat 8, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sehingga saudaraku, bila di hari Pentakosta itu nampak lidah api
menjalari semua murid-murid itu, itulah tandanya bahwa hari turunnya Roh Kudus adalah merupakan hari pemukulan gong, hari penyalaan api, hari pengguntingan pita untuk penginjilan. Dengan itu kita semuanya diutus, disuruh, diharuskan, harus berangkat memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Namun saudaraku, hari ini kita semua orang Kristen, kita semua orang percaya, baik secara pribadi maupun sebagai institusi gereja, kita patut merenungkan mengapa gereja kita saat ini kurang greget untuk melakukan tugas penginjilan itu. Puji Tuhan, HKBP berencana akan mengirimkan 12 orang misionaris ke benua Afrika. Mari semuanya kita mendukung, semuanya kita mendoakan. Tetapi selain itu saudaraku, seharusnya kita harus berupaya bagaimana supaya terjadi ledakan penginjilan, evangelism, explosion itu. Jangan-jangan saudaraku, kita terlalu asik sekarang membangun gedung gereja kita. Jangan-jangan kita sekarang terlalu asik mengurusi hal-hal internal kita, sehingga semuanya itu menyita waktu kita, menyita pikiran kita, menyita dana kita, menyita tenaga kita, sehingga kita lupa, kita enggan, bahkan mungkin sudah malas untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita renungkan. Untuk itulah saudaraku, hari ini kita membutuhkan curahan dan kobaran api Roh Kudus, sehingga kita semua diubahkannya seperti para rasul-rasul itu di hari Pentakosta itu. Roh Kudus itulah juga yang memampukan para rasul menginjil ke banyak tempat dengan sangat-sangat berani. Walaupun resikonya sangat-sangat besar hingga Stefanus harus kehilangan nyawa, tetapi karena kuasa Roh Kudus, para rasul itu tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi mereka hanya berpikir bagi Injil Kristus, sehingga mereka mau memberitakan Injil itu dengan sangat berani, tanpa takut sedikit pun. Mereka benar-benar berkomitmen, mereka benar-benar punya entusiasme yang tinggi untuk melakukan penginjilan karena curahan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu jugalah yang bekerja, yang merasuki, yang menggerakkan hati jutaan orang di seluruh dunia hingga ke tanah Batak ratusan tahun yang lalu. Sehingga sekarang sudah bermiliar orang, sudah miliaran manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh belahan dunia ini. Namun demikian saudaraku, masih ada 2 miliar lebih orang lagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia ini. Mereka itu harus kita jangkau dengan Injil Kristus agar mereka selamat. Dan ingat, mengabarkan Injil bukanlah pilihan. Mengabarkan Injil adalah keharusan, adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Bila tidak kita lakukan, dikatakan kita akan celaka. 1 Korintus 9 ayat 16. Itulah pentingnya kehadiran Roh Kudus untuk menggerakkan, untuk memampukan kita, untuk membangun komitmen, membangun entusiasme kita untuk memberitakan Injil ke semua tempat. Itu yang kedua saudaraku. Dan pokok yang ketiga, Roh Kudus itu mempersatukan. Kita tahu sejak peristiwa Babel, manusia sudah tercerai-berai. Manusia sudah tidak saling mengerti lagi karena bahasanya dikacaukan oleh Allah. Sebagai hukuman Allah terhadap arogansi, keangkuhan manusia akan kehebatan teknologinya pada waktu itu. Kita baca di Kejadian pasal 11.
Tetapi di hari turunnya Roh Kudus, manusia yang berbeda-beda bahasa itu bisa saling mengerti. Mengapa? Karena mereka semua dikuasai oleh Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus maka berdirilah gereja di dunia ini yang terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai ras, berbagai bahasa, dari seluruh negara, dari seluruh benua. Oleh karena Roh Kudus, maka tembok-tembok pemisah antar manusia itu dirobohkan. Dan oleh Roh Kudus dibangunlah rumah Allah, yaitu gerejanya. Dibangunlah keluarga Allah, yaitu gerejanya. Melalui peristiwa Pentakosta ini, saudaraku, kita diyakinkan bila semua keluarga, bila semua huria, bila semua jemaat menerima kuasa Roh Kudus, maka semua perbedaan-perbedaan di antara kita akan dijembatani. Sehingga semuanya kita bisa saling memahami. Semuanya kita bisa menjadi saling mengerti. Sehingga kita menjadi satu. Sehingga kita bisa tetap rukun dan damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, pasti kita semua menginginkan agar keluarga kita selalu bisa saling mengerti, walaupun berbeda-beda. Demikian juga dengan gereja, dengan bangsa kita, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita berharap supaya kita bisa saling memahami dalam keperbedaan itu. Demikian juga dengan keadaan bangsa-bangsa di dunia sekarang, agar Israel dan Palestina, Rusia dan Ukraina dan negara-negara lain yang sedang bersengketa pada saat ini, kita berharap bahwa mereka bisa saling memahami, saling menghormati, lalu mau saling berdamai. Kita semuanya berharap agar seluruh dunia ini bisa hidup rukun, hidup dalam damai sejahtera. Karena dengan keadaan seperti itulah kita memperoleh sukacita dan kebahagiaan. Saudaraku, supaya semuanya itu bisa tercapai, kita nikmati, mari terimalah curahan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkanlah kami agar kami semua mau membuka diri dan hidup kami untuk menerima curahan dan kobaran Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dimampukan melakukan perkara-perkara besar, baik di keluarga, di huria, di masyarakat, juga di bangsa dan bahkan di tengah dunia ini. Juga agar kami dimampukan dengan berani dan berkomitmen, dengan entusiasme yang tinggi memberitakan Injil-Mu kepada semua orang. Dengan demikian, dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan dunia ini bisa saling memahami dan semakin dipersatukan. Karena itu Tuhan, kami memohon berkatilah semua usaha pekabaran Injil di seluruh dunia ini. Berilah kuasa Roh Kudus-Mu kepada hamba-hamba-Mu, calon-calon misionaris yang akan diutus AKBP ke Afrika. Sehingga melalui pekerjaan mereka banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami percaya berkat-Mu dan penyertaan-Mu akan tetap menguatkan kami dan memberi kami keberhasilan dan kemujuran dalam seluruh pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami. Kami memohon ya Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang mengalami pergumulan, dan hiburkanlah mereka yang bersedih, kuatkanlah mereka yang lemah. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hamwa kadongan nuaing tapasahat mapiliata huhut marede mahita siabukwede nomor 400 ono pulusada ayat sada dohot ayat 2.
Jongjong mahita. Tatangnya koma peliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dingga dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahatami masyan na nilehon mituhami pelian na mituho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami, nasotara sambogu dang isilehon-lehonmu dihami. Toddim na badiyay dilehoko tuhami jolma sumonggopi hami na leaon. Naumargaido dilehoko tuhami, jalagumudang guisya Portibio dohot sian pangisi na sudena. Ope mauliate marohanami, jala pujion nami maho ala ni sudi habalgao dohot amuliaomu na pinapatarmu tuhami. Sa ileho matod di parbadiay tuhuriam akanaulu mangihutot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiay, jala dipatoktok kami miad di barita na ulii. Ali tod di parbadia, sa ipasada mahuriam na pinapungupungumi, asa masih jaloan, jala masih haholongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiay. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadusa na balga dohot na metmet si pasidingon nami. Say buas mahomane sa dusa nami, asa labbadia jalay baru hami ganupari, asa tarbahek kami saor di bagasak kuria na badia nasa saday. Sayo diho jala padumu mahami tuamay, asa pos rohanami maddok, amanami di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Say tabay silehon-lehon tuhuria, asalam gadda torop niya kaparbarita na uli, dohot pangajari, dohot parasiroha, na mamaritaho kabalgaom mo di Portibion. Sa isodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gareja, di parsikolaan ng dibagas nabi, asa tao na sida saor tu parpunguas sugut. Sa isungguli akan natarpudum, jala pargugui akan nagali. Sa isonggoti maakanane ang dohot natakang marroha, asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Say parrohaya kanabujok roha, jala apuli akanamarsak dohot na dangoli, asa unang di parupa-rupa, unang di rupa-rupa Portibion akana manguluyho. Say tatap ma akana targugut dohot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsiaw di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus, jalamian maho di bagasan na sida. Say ramoti mapikiran niya kapanggonggomi, panguhum dohot akaraja, asa tigor uhum na sida, jala asa dihabiari na sida, ari paruhuman sugut.
Say patugu haporsyaw nami, asa tok-tok ku ingot tami, naukse sa dusa nami, jalabuanom muhami tuhanguluan sugut. Say sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malak ke dagingon, panguluom mudomuse, asa masuk kami marnida di bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Ali ama nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.